Bagi kita semua, kembali bersama saya Nuril Fajrin selaku pembawa acara yang akan memandu kegiatan sesi workshop kita siang hari ini. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum memulai sesi workshop, kami akan melakukan pretest terlebih dahulu. Untuk waktu pengerjaan pretest adalah 5 menit. Link pretest akan disampaikan oleh tim panitia melalui grup WhatsApp. Dimohon menunggu aba-aba saya sebelum mengakses link yang sudah dibagikan. Tim panitia mohon dapat membagikan link atau menampilkan link. Menunggu aba-aba dari saya sebelum mengakses link karena akan ada waktu pengerjaan yang akan dimulai. Baik, untuk hasil poin pretest tertinggi akan mendapatkan door prize dari tim panitia. Baik, akan saya mulai. Sudah bisa Baik. 2 menit lagi. Baik, sudah siap Bapak Ibu? Baik. Sudah siap? Saya akan memberikan aba-aba. Baik, pretest dimulai dari sekarang. Bapak Ibu bisa mengakses link yang sudah dibagikan dan mengerjakan soal pretest dan waktu akan dimulai. Jika ada kendala, Bapak Ibu bisa mengangkat tangan atau menghubungi panitia. Baik. Tim panitia boleh dibantu untuk peserta yang mengangkat tangan. Bapak Ibu yang terkendala boleh menghubungi panitia atau mengangkat tangan. Untuk peserta dengan poin pretest 3 tertinggi akan mendapatkan door prize dari panitia.
Waktu pretest tinggal 2 menit lagi. Baik, sisa waktu adalah 1 menit lagi. Baik, waktu pretest telah habis. Kepada Bapak Ibu peserta sesi workshop pada siang hari ini, dimohon untuk dapat menyelesaikan soal pretest. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu. Selanjutnya untuk agenda kita, praktikum HPLC akan dipandu oleh Bapak Adi Oktisa Dana Putra Eskom. Kepada beliau, kami persilahkan untuk dapat memandu acara ke depan. Oke, terus presentasi di materi yang saya nggak bikin materi, saya langsung masuk ke ini aja, di bagian kelompok aja lebih, karena di masa yang saya langsung bagi kelompok aja, langsung ke hmm. Per kelompok aja, karena kalau di materi nanti tuh nggak terlalu, ya langsung ke sana aja kita. Oke. Oke, siap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah mulai ketendang gula darahnya nih, habis makan. Ada yang mulai ngantuk, habis makan malah banyak ininya. Baik, Bapak Ibu sekalian, habis ini kita akan ada sesi workshop. Nanti akan dibagikan beberapa kelompok dari tim panitia. Nanti kita langsung hands on di alatnya. How to use, how to read the result nanti di sana. Lebih ke sana nanti habis ini ya. Mungkin langsung dibagikan saja mungkin per kelompoknya ya. Supaya nanti kita bisa lebih intens di sana. Karena kan tadi 8 menit ya waktunya. Ya nanti kita agak bisa lebih intens nanti di situ saja. Oke, ya silakan.
Baik Pak Adi, terima kasih atas pembukaan sesi praktikum HPLC kita siang hari ini. Untuk selanjutnya, saya akan membagikan kelompok di mana nanti dibagi menjadi 5 kelompok. Kelompok pertama akan berdiri dan menuju ke sisi belakang ruangan untuk dapat melakukan praktikum HPLC secara bergantian. Kelompok pertama yang sudah dibagi bisa berdiri menuju sisi belakang ruangan. Untuk kelompok lainnya, di mana kelompok sudah dibagikan melalui grup. Baik, kelompok pertama, Dr. Chandra, Dr. Wita, Dr. Wahyu, Dr. Vitasari, Dr. Linda Wijayanti, Dr. Dani Amalia, Dr. Dharma, Dr. Kusuma Tuti, Dr. Nurwidiati, Dr. Fenty bisa berdiri dan menuju sisi belakang ruangan untuk dapat melaksanakan praktikum HPLC dan melihat mesin diarahkan oleh Bapak Adi Otiksa. Saya lanjutkan sembari menunggu untuk kelompok 2 terdiri dari Dr. Bambang Sasongko, Dr. Dwi Aryani, Dr. Minto Rahaju, Dr. Trinovia, Dr. Nyoman Suci, Dr. Yekti Hediningsih, Dr. Rizwan Hadikusuma, Ibu Aprianti Kurnia, Ibu Krisanti Monita, dan Dr. Diana Ratna Dwi. Untuk kelompok 2 menunggu kelompok 1 selesai di sisi belakang ruangan, bisa duduk terlebih dahulu. Nanti akan diaba-aba oleh Pak Adi jika sudah selesai untuk kelompok 1. Kelompok 2 bisa bersiap di tempat duduk dulu. Untuk kelompok yang telah dibagikan, ini hanya untuk nanti sesi menuju ke belakang di sisi ruangan. Untuk pengerjaan kasus tetap dilakukan secara individu. Baik, panitia sudah membagikan lembaran kasus untuk dikerjakan para peserta secara individu. Untuk kelompok, pembagian untuk menuju sisi belakang ruangan. Pembahasan kasus nanti juga akan dibahas oleh instruktur yang akan dijelaskan oleh Dr. Elizabeth Heni Hernintias, Dr. Arum Triwahyuningsih, Dr. Triratna Ningsih, dan Dr. Nur Ima Fatimah Harahap. Kelompok 1 diberi waktu 8 menit untuk bergantian dengan kelompok 2. Sembari menunggu, kita bisa melihat pada layar kegiatan pada sisi belakang ruangan.
Bapak Ibu peserta workshop yang belum mendapatkan lembaran kasus, boleh mengangkat tangan agar dibantu panitia. Baik, panitia dimohon baik, untuk Bapak Ibu yang belum mendapatkan lembaran kasus dapat mengangkat tangan agar dibantu oleh tim panitia. Baik, sisa waktu kelompok 1, 4 menit lagi. Baik, peserta yang baru memasuki ruangan, apabila belum mendapatkan lembaran kasus, boleh mengangkat tangan agar bisa dibantu oleh tim panitia. Apabila ada pertanyaan terkait lembaran kasus, boleh mengangkat tangan juga untuk dapat dibantu oleh tim panitia. Untuk kelompok 2 mohon dapat bersiap. Tes. Baik, untuk Bapak Oktisa Dana Putra, untuk kelompok 1 waktu telah habis.
Saya akan mengarahkan kelompok 2 untuk dapat menuju ke sisi belakang ruangan. Kepada kelompok 2 bisa menuju ke sisi belakang ruangan sekarang. Bergantian dengan kelompok 1. Untuk kelompok 1 yang sudah kembali duduk, bisa mengerjakan kasus yang sudah dibagikan oleh tim panitia. Apabila belum mendapatkan soal kasus, dapat menghubungi tim panitia untuk dapat bisa dikerjakan segera. Selanjutnya saya akan menampilkan pembagian kelompok 3 untuk dapat bersiap di tempat duduk. Kelompok 3 terdiri dari Dr. Brigit Rina Aninda, Dr. Woro Umirati, Dr. Adang Muhammad Gugun, Bapak Anggi Saputro, Bapak Sudibyo Nur Prasetyo, Bapak Murti Zulfan Rusadi, Bapak Doni Wahyu Saputro, Ibu Darmayanti, Ibu Suwarsi, dan Ibu Sri Rahmawati. Kelompok 3 bisa menunggu kelompok 2 selesai. Akan saya berikan aba-aba ketika sudah bisa menuju sisi belakang ruangan. Kelompok 3 yang menunggu kelompok 2 bisa memperhatikan video yang dibantu oleh tim dokumentasi untuk melihat sisi belakang ruangan. Untuk kelompok 2, sisa waktu adalah 4 menit lagi.
Baik, kepada Bapak Adi Oktisadana Putra untuk kelompok 2 waktu telah habis. Boleh dibantu untuk mengarahkan kelompok 2 kembali duduk. Saya akan menyampaikan untuk kelompok 3 di sini bisa menuju ke sisi belakang ruangan untuk bergantian dengan kelompok 2. Saya ulangi untuk kelompok 2 waktu telah habis. Akan dilanjutkan pada sesi diskusi jika masih ada pertanyaan terkait alat dan hasil pemeriksaan. Ya, baik. Baik, terima kasih kepada kelompok 2. Untuk kelompok 3, boleh saat ini berdiri menuju sisi belakang ruangan. Untuk kelompok 2 yang telah kembali, boleh melanjutkan mengerjakan kasus yang sudah dibagikan oleh panitia. Selanjutnya saya akan umumkan untuk kelompok 4. Di sini untuk kelompok 4 bisa bersiap, terdiri dari Dr. Ana Solihah, Dr. Umi Solihah Intasari, Ibu Gita Puspitasari, Dr. Andri Kristiana Lucy, Ibu Titik Lestari, Bapak Tri Mufli Hatun, Bapak Langgeng Sutrisna, Ibu Sriningsih, Ibu Fitriana Rahayuning Tias, dan Ibu Ami Nur Hayati. Untuk kelompok 4 bisa bersiap di tempat duduk masing-masing terlebih dahulu. Saya akan umumkan untuk pretest, untuk nilai tertinggi akan mendapatkan door prize. Untuk nilai post-test juga akan mendapatkan door prize dan akan ada door prize juga untuk nilai tertinggi dari pretest dan post-test. Peserta yang nanti mengikuti hingga akhir sesi workshop dan aktif bertanya pada sesi diskusi juga akan mendapatkan door prize dari instruktur. Baik, kepada Bapak Adi Oktisa untuk sisa waktu adalah 4 menit lagi bagi kelompok 3. Untuk peserta yang baru saja hadir, jika belum mendapatkan lembaran kasus boleh dibantu tim panitia.
Tim panitia boleh membantu mengarahkan peserta yang baru saja hadir untuk dapat bergabung dan membagikan lembaran kasus untuk dapat dikerjakan. Untuk peserta yang baru hadir boleh mengangkat tangan agar bisa dibantu oleh panitia membagikan lembaran kasus. Oh ya, baik. Baik, bagi peserta yang saja baru datang, saya ucapkan selamat datang. Dimohon untuk dapat mengerjakan soal kasus. Untuk peserta yang belum mendapatkan soal, boleh mengangkat tangan. Apabila ada pertanyaan, boleh dibantu oleh tim panitia. Baik, kepada Bapak Adi Oktisa Dana Putra, saya izin mengingatkan untuk kelompok 3 ya. Kelompok 3, waktu telah habis. Mohon dapat dibantu arahkan untuk bergantian dengan kelompok 4 yang sudah bersiap. Bagi kelompok 4, dapat berdiri dan menuju sisi belakang ruangan untuk dapat bergantian dengan kelompok 3. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, bisa kita lanjutkan pada sesi diskusi. Untuk kelompok 3 yang sudah kembali ke tempat duduk, dapat melanjutkan soal kasus yang telah dibagikan oleh panitia. Baik, selanjutnya saya akan membacakan pembagian kelompok kelima
atau kelompok terakhir yang akan terdiri dari Ibu Rizky Puspanita, Ibu Chandra Permanasari, Ibu Miratul Izah Ansyar, Ibu Nurul, Ibu Eka Aryani Dewi, Ibu Nani Haryanti, Bapak Untoro, dan Dr. Christine. Kemudian untuk peserta yang baru saja bergabung, boleh bergabung dengan kelompok 5. Saya ulangi, untuk peserta yang baru saja hadir atau peserta yang belum mendapatkan kelompok, bisa bergabung dengan kelompok 5. Kepada Bapak Adi Oktisa untuk waktu tinggal 4 menit bagi kelompok 4. Untuk kelompok 5 atau kelompok terakhir bisa bersiap. Saya ulangi, untuk peserta yang baru bergabung atau peserta workshop yang belum mendapatkan kelompok dapat bergabung dengan kelompok terakhir di kelompok 5.
Baik, kepada Bapak Adi Oktisadana Putra, untuk kelompok 4, waktu telah habis. Mohon dapat mengarahkan kelompok 4 kembali duduk pada meja masing-masing, karena akan bergantian dengan kelompok terakhir. Kelompok 5, boleh bersiap menuju sisi belakang ruangan. Untuk peserta yang baru bergabung boleh masuk dalam kelompok 5. Begitu juga dengan peserta yang belum mendapatkan kelompok dapat bergabung dengan kelompok 5 di kelompok terakhir agar kita bisa segera memulai sesi diskusi dalam interpretasi hasil kasus yang sudah dibagikan. Baik, saya panggil kembali untuk kelompok 5 dapat menuju sisi belakang ruangan bergantian dengan kelompok 4. Dimohon Bapak Adi Oktisa dapat mengarahkan kelompok 4 untuk duduk kembali ke meja masing-masing. Saya ulangi, untuk kelompok 5 dapat menuju ke sisi belakang ruangan. Dan untuk peserta yang baru saja bergabung serta peserta yang belum mendapatkan kelompok dapat menuju ke bagian sisi belakang ruangan. Untuk sisa waktu kelompok 5 adalah 4 menit. Bagi peserta yang menunggu, bisa menuju pada stand yang tersedia di sisi belakang juga. Sudah tersedia stand BSI dan stand dari Arta untuk perlengkapan bahan habis pakai. Berikut kami bawakan sampel-sampel yang dapat dilihat atau dicoba. Sembari menunggu kelompok 5 menyelesaikan sesi praktikum dengan Bapak Adi Oktisa.
Saya ingatkan kembali, nanti pada sesi diskusi akan dibagikan hadiah door prize bagi peserta yang aktif bertanya dalam diskusi dengan instruktur. Mbak Sinta, salam untuk Bu Delvi dan tim. Terima kasih. Baik, kepada Bapak Adi Oktisadana Putra, untuk kelompok 5 waktu telah habis. Dimohon dapat mengarahkan peserta kembali duduk pada meja masing-masing karena sesi diskusi akan dilanjutkan. Baik, untuk kelompok 5 boleh kembali duduk agar kita bisa melanjutkan sesi diskusi pada siang hari ini. Terima kasih kepada Bapak Adi Oktisadana Putra sudah memandu sesi praktikum HPLC, menjelaskan mengenai alat atau mesin yang saat ini kami gunakan. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu hadirin, sesi selanjutnya adalah diskusi interpretasi hasil kasus yang sudah dibagikan oleh tim panitia, yang mana akan dipandu oleh Dr. Ratna, Dr. Ima, Dr. Elizabeth, dan Dr. Arum. Kepada beliau, kami persilahkan untuk ke depan untuk memandu sesi diskusi kita hari ini. Untuk panitia boleh dibantu menampilkan kasus yang sudah dibagikan.
Baik. Saya panggil kembali untuk instruktur sesi diskusi siang hari ini untuk dapat maju ke depan. Izin dokter. Selesai nggak selesai dikumpulkan ya. Siap. Sepertinya sesi diskusi ini akan menarik nih, Oke, Dok. amin ya. Jadi nanti akan ada 2 pembahasan ya dari kasus-kasus yang sudah kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, dan yang kedua nanti kita mau membahas real case ya. Semuanya real case ya sebenarnya, cuman yang sesi kedua nanti dari sampel kita yang kita running hari ini. Iya. Dengan identitas yang mau dibuka. Dokter Lina ya, enggak lah dok. Ya. Monggo ditayangkan. Nanti sistemnya ini ya, apa namanya? Ada volunteer ya, meskipun kelompok tapi bukan kerja kelompok. Bahkan ada yang bekerja dengan kelompok yang lain, itu ada itu. Udah apa-apa, itu contoh kerukunan hidup. Nah jadi monggo nanti dari soal nomor 1 dan seterusnya dari Bapak Ibu sekalian ada yang bisa menjadi relawan ya untuk kita belajar bersama. Begitu Mbak Nuril, saya ambil alih nggih. Baik dokter, Untuk acara izin berikut, nggih. izin mengingatkan dokter apabila nanti ada peserta yang aktif bertanya kan langsung diberikan door prize. Wow ya, door prize ya. Terima kasih Mbak Nuril atas motivasinya. motivasinya. Nggih, untuk kasus yang pertama, ada yang mau menjadi relawan menjawab? Bukan korban Dokter Ima. Mau dapat door prize kok. Monggo. Kelompok 1. Kelompok 2. Ya, silakan. Dok, silakan dok. Ya. Nama dari mana instansinya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trinovia dari RSUD Banjarnegara. Terima kasih. Untuk soal nomor 1, Langsung ke pertanyaan itu. List Ya. pertanyaan ya. interpretasi hasil pemeriksaan hematologi didapatkan adanya anisositosis ringan, mikrositosis hipokromasia. Expertise hasil EADT-nya kemungkinan suspek HB Pati, interpretasi dan expertise hasil analisis HB di mana didapatkan HbA yang menurun, kemudian HbA2 yang meningkat dan adanya HbE. Diagnosis pasien kemungkinan adalah HbE dengan beta thalassemia trait. Ya, setuju Bapak Ibu? Setuju. Cluenya apa? Coba kita lihat dari hematologinya. Setuju? HB-nya bagus. Coba ke bawah lagi. MCV-nya mikrohipo. Talasemianya dari mana? Tidak ada riwayat transfusi, bukan transfusion dependent. RDW-nya ya sudah cukup meningkat ya, tapi tidak jauh di atas dari 15. Ada lagi satu lagi yang mau berpendapat? Nggih, monggo Mbak Warsi. Nggih. Ini dari ILT, ya saya perkenalkan. Monggo.
Untuk hasil MDT-nya MIHI mikrositik hipokromik, untuk interpretasinya dan eksidasi hasil analisa HB-nya, HbA-nya menurun, HbA2-nya meningkat. Kemungkinan pasien ini anemi defisiensi besi. Besi tidak diperiksa ya di sini ya. Ya, makanya itu ya kita anjurkan Anemi untuk HB12, Warsi. enggak, kan anemi defisiensi besi enggak harus anemi, Dok. Oh, defisiensi besi tanpa ya, kan enggak harus anemia. anemi. Itu kan mutunya kan kemungkinan morfologinya yang mempengaruhi AB-nya tinggi, tapi mutunya yang enggak bisa nganu, kadang mikrositik hipokromik, kadang yang sampai berat bisa anisositosis juga. Ya, berarti saran Gitu. pemeriksaan berikutnya Panel besi. panel besi. Nggih. Monggo, sudah ya satu. Kalau dari kami ya, semoga yang lain sepakat juga bahwa kalau kita melihat double kelainan, misalkan ada HbE ya varian dan satu lagi adalah talasemia, baik itu beta maupun alfa, biasanya hematologinya sangat buruk ya, paling tidak anemia sedang atau berat. Pada pasien ini baik-baik saja, tidak ada riwayat transfusi, tidak muncul kenaikan HbF dan hanya muncul kenaikan HbA2. Meskipun kalau menggunakan cutoff sudah masuk pada treat. Tetapi berdasarkan banyak penelitian ya, terutama dengan jumlah sampel yang besar di Thailand itu bahwa sebagian populasi dengan HbE heterozigot itu ditemukan peningkatan HbA2. Jadi itulah pentingnya kita mengintegrasikan semua hasil laboratorium. Tidak boleh hanya sepotong pada HPLC saja. Ya, jadi kita lihat morfologinya juga masih bagus. Ya, jadi setuju peningkatan RDW yang jarang ditemukan pada HbE heterozigot, bahkan pada HbE homozigot itu bisa dimungkinkan karena kekurangan besi. Bisa tahap 2 mau ketiga misalkan ya, karena kondisi RDW yang sudah meningkat itu lebih sensitif daripada penurunan MCV dan MCH pada defisiensi besi. Jadi tadi kami sampaikan perlu sekali RDW, ya, sangat informatif. Jadi take home message-nya adalah peningkatan HbA2 pada HbE heterozigot jangan dengan mudah diinterpretasikan sebagai kondisi combined thalassemia beta trait. Tetapi suatu kondisi normal yang mungkin bisa sangat ditemui pada HbE heterozigot maupun homozigot. Cek hematologi, cek morfologi. Itu nggih. Mungkin itu mau soal berikutnya dari Pak Hema dulu. Kita cepet nggih. Sekarang soal kedua. Ya, monggo. Tadi sayap kanan kiri. Bu Arsih sudah tadi, monggo kanan lagi silakan. Usia 24 dengan HB yang lumayan turun, di bawah 8, jadi masuk hampir berat, dengan RDW yang sangat meningkat. Kemudian gambarannya juga sudah sangat tidak rapih ya, istilahnya sangat poikilosit. Maaf kok malah aku yang jawab. Oke, monggo silakan, masih separuh ini yang belum terjawab. Ya, silakan. Nih yang mau lolos Hema. Monggo dari peserta silakan. Doorpress loh, doorpress. Saya ingatkan lagi. Kelompok 3, ayo. Ya silakan. Regia kayaknya udah gini-gini. Silakan Rek. Nah itu. Cek. Mohon izin dokter. Izin dokter untuk kasus yang kedua, dari hasil pemeriksaan hematologinya kami lihat di sini ada anemia berat dokter. Lalu untuk hapusan darah tepinya di sini RDW-nya sangat meningkat, anisositosis, MCV dan MCH-nya menurun, mikrosit hipokromik. Lalu kami temukan di sini banyak fragmentosit, dokter. Lalu juga
ada beberapa sel teardrop, dan sehingga jika digabungkan dengan hasil analisa HB, di sini ada penurunan HbA, peningkatan HbF, lalu juga peningkatan HbE, kita temukan HbE di sini, dan peningkatan HbA2. Sehingga di sini jika kita kombinasikan dengan hasil hematologi, pulsan darah tepi dan analisa HB, sepertinya untuk diagnosis pasiennya itu adalah beta thalassemia dengan HbE varian. Oke. Setuju semuanya? Ya, sangat berbeda ya dengan yang tadi. Ini memang hasil yang sangat jelas, tetapi juga perlu perhatian dari mulai hematologinya, morfologinya, dilalah HPLC atau elektroforesis, analisis HB-nya itu cetu wilu-wilu ya. Jadi ada E, ada F-nya juga mantep, A2-nya dilalah juga masih tinggi ya. Jadi petunjuk untuk talasemia nih Dokter Wahyu, Dokter Suci dan teman-teman semua, saya dikoreksi. Kalau misalkan talasemia trait beta, kita butuh petunjuk pada A2. Tetapi kalau sudah muncul F, A2-nya itu udah diinikan aja. Mau dia meningkat atau tidak, kalau sudah muncul peningkatan F itu lebih patok mnemonik untuk beta thalassemia. Gitu nggih. Oke, monggo untuk selanjutnya. Ya, ini nanti jadi kasus terakhir aja karena masih ada satu informasi yang mau ditambahkan. Monggo berikutnya Dokter Ima. Kasus keempat, ini buat terakhir nanti. Yang berikutnya, ada yang ingin berpendapat? Kasus keempat, mungkin kita langsung lihat pertanyaannya kali ya, geser ke bawah. Nah, dengan hasil seperti ini kira-kira untuk kalau misalnya kita summary dari hasil pemeriksaan hematologi, kalau dari hasil pemeriksaan hematologi dan EADT itu kira-kira seperti apa dari hasil hematologinya? Yang dari Hema deh, pada nunduk semua. Berpikir dari tadi. Hematologinya yang sering baca morfologi darah tepi nih. Hematologinya bagaimana, kemudian EADT-nya, ada yang ingin berpendapat? Sebelum, ini masih yang simpelnya nih, EADT, hematologi, belum yang ke bawahnya, lebih rumit lagi. Ya, tadi saya mendengar ada suara-suara, ada yang ingin mencoba. Oh, ada yang berani melihat nih, yang mana nih, yang mana satu, siapa yang mau mencoba? Mau mencoba beropini, di sini kita tidak akan menyalahkan karena di sini kan kita diskusi. Temuannya seperti ini, tapi ternyata begini ya. Ada yang mau nyoba? Hematologinya aja, hematologinya bagaimana, kemudian EADT-nya bagaimana. Karena kan nyambung ya dari EADT sama hematologinya, terkonfirmasi. Ada yang mau nyoba? Nggak usah berpikir. Belum ada? Iya, mau nyoba? Iya, sudah ini udah ngeliat. Iya, mau nyoba. Terima kasih. Boleh loh sampai yang pertanyaan berikutnya. Ya, terima kasih atas kesempatannya Dr. Ima. Untuk interpretasi hematologinya ada penurunan HB, eritrosit, kemudian hematokrit menurun, kemudian mikrohipo, retikulosit normal, RDW sedikit meningkat. Terus interpretasi hasil pemeriksaan hematologi tadi sudah anemia mikrohipo dengan peningkatan RDW slide. Kemudian ekspertis hasil EADT-nya ini izin menurut saya ini dia agak aniso ya. Ada normo di sedikit mikro, kemudian ada ovalosit dan stainnya normo hipokromik. Kemudian metode analisis fraksi HB yang digunakan, ini HPLC kromatografi, mudah-mudahan nggak salah. Terus berikan interpretasi dan ekspertis hasil analisa fraksi HB,
Kalau dilihat di sini kan HbA-nya 81,6 menurun, HbA2-nya 4 meningkat, kemudian HbF-nya 2,2 untuk wanita 41 tahun meningkat. Diagnosanya beta thalassemia. Yang mana? Beta Ya. thalassemia trait. Ini yang jawab yang mana? Saya. Nanti sharing door prize soalnya. Oke, nah ini Dokter Ian sudah selesai atau mau lanjut ke bawah? Sudah? Oh, status Atau- ini apakah saran pemeriksaan lanjutan? Ini apa? Mau pakai saran lanjutan lagi? Ini Karena kan nggak saya. seperti tadi saya sampaikan ada yang dia butuh definitif diagnosis, ada yang bisa presumptive diagnosis. Oh ya. Jadi apa ya? Nah, ini mau lanjut atau Analisa bisa- gen, Dok. Ini status satu lagi ya, Dok. Apakah status glikemiknya X? Kalau Ya. di sini kan HbA1-nya normal, cuman kan ini pasiennya dengan thalassemia jadi bisa mengganggu interpretasi HbA1c. Mungkin saran pemeriksaan lanjutannya ini tadi ya, Dok. Glukosamin sama glycated albumin. Oh, bukan. Di sini pertanyaan saya lebih ke arah tadi kan HbA1c-nya dia normal ya? Iya. Ya, normal. Sedangkan pada pasien ini kan sudah ada beta thalassemia yang trait Iya. atau minor. Berarti kan pada saat ada gangguan Hb hepati, kecenderungan HbA1c dia akan turun palsu. Iya. Nah, kalau misalnya 5,4 berarti kan harusnya dia lebih tinggi lagi. Iya. Berarti sekitar 57, 58, 59 kita nggak tahu berarti harusnya sudah prediabetik. Iya. Tapi tertutupi dari beta Thalassemianya. thalassemia. Jadi sehingga kalau pada keadaan seperti ini kan berarti sarannya pasiennya memang nanti kita untuk monitoringnya udah nggak bisa pakai HbA1c lagi. Iya. Ya. Makanya diganti ya, Dok. Iya bentar, langsung ganti. Dan mungkin ketika ketemu kayak gini juga screening keluarga berarti ya. Oh iya. Apalagi kan DM kan juga bisa keturunan juga nih. Berarti keluarga juga sama nih, bukan HbA1c juga kalau ternyata Hb hepati juga. Nih, aplaus untuk Dokter Ian. Boleh minta souvenirnya untuk Dokter Ian? Ya, ini udah langsung diborong sama Dokter Ian semua, dari semua lengkap. Kemudian pertanyaan berikutnya lanjut kasus 5. Nah kasus 5 ini saya kayaknya hilaf menaruh kasus yang seperti ini di sini, tapi nggak apa-apa buat kita belajar bersama. Mungkin ada yang ingin mencoba? Ini kasusnya jarang. Saya dan Dokter Ratna sudah penelitian 8 tahun, baru kali ini ketemu ini. Ada yang ingin, ya Dokter Faiza. Ya, expertnya kasus ini, ya monggo. Yang pertama dokter yang interpretasi hasil hematologinya ini ada penurunan HB, terus ada penurunan MCV dan MCH, kemudian ada peningkatan trombosit dan ada peningkatan RDW. Untuk interpretasinya ada anemia mikrositik hipokromik dengan peningkatan RDW dan trombositosis. Kemudian untuk hasil EADT-nya ada mikrositik, opalosit, fragmentosit, sel target, dan HBC crystal-like, sama hipokromik. Kemudian untuk interpretasi analisa HB, praksi HB-nya ada penurunan HbA, peningkatan HbA2, dan ditemukan HB varian pada zona ZE. Yaitu sebesar 12,1%. Untuk kesimpulannya, L4HP-nya mendukung hemoglobinopati, diagnosisnya hemoglobinopati, dokter. Untuk saran pemeriksa lanjutannya, karena ini anak, jadi analisa HB untuk kedua orang tua sama analisa gen, dokter. Berarti untuk ekspertis hasil analisis fraksi HB bisa diulangin kembali? Artinya ada penurunan HbA, peningkatan HbA2, kemudian ditemukan HB varian pada zona ZE, dokter. Ya, berarti kira-kira ini summary sementaranya apa pasiennya? HB varian, HB hemoglobinopati, dokter. Hemoglobinopati yang mana nih hemoglobinopati? HB kristal, HB CI. HB, oke. Ya, aplaus dulu untuk Dokter Faiza. Tapi kalau misalnya saya ketemu kasus ini kayaknya saya belum sejauh itu. Mungkin bisa dinaikin sedikit? Ya, enggak, kita ke gambar aja langsung. Jadi kan memang pada pasien ini memang ada mikrositik hipokromik anemia dan di sini memang kita temukan kalau misalnya saya pertama kali ketemu MDT seperti EADT seperti ini, saya curiganya ini pasiennya defisiensi besi karena terlihat gambarannya
Ya benar, ovalosit, sigar, dan ada pensilnya. Tapi ternyata memang jadi ketika kalau misalnya kita ketemu kasus kayak gini kan sebelum lanjut ke analisis fraksi HB memang idealnya lanjut ke profil besi. Ternyata pada pasien ini profil besinya oke, nggak ada masalah. Berarti oval, sigar, dan pensilnya ini ternyata bukan punyanya defisiensi besi. Nah kemudian bisa agak ke bawah tadi melihat yang, nah sampai di sini aja. Nah ternyata ketika dilanjutkan ke analisis fraksi HB kok ada fraksi unidentified di zona E. Nah zona ini E seperti tadi sudah ditampilkan ada listnya untuk kapilari elektrofasi zona E itu ada banyak sekali termasuk HBE. HBE itu memang munculnya itu di zona E. Tapi fraksi yang muncul di zona E tidak hanya HBE aja, banyak macam-macam. Benar ada HBC jenis yang unsaturated, ada yang macam-macam. Nah, tapi kalau memang HBE kan harusnya dia muncul nih. Tek, dengan tegas dia bilang HBE. Tapi di sini enggak, dia malah mengidentifikasinya jadi fraksi yang tidak dikenali tapi di zona E. Harusnya kan dia muncul sebagai HBE, tapi dia enggak muncul nih. Dan kalau misalnya kita ketemu kayak gini kan kita bingung. Berarti kecurigaannya adalah pasien memang hemoglobinopati, tapi kita masih enggak tahu apa. Nah kemudian kalau misalnya ketemu kayak gini memang apalagi dengan HbA2-nya dia meningkat, HbA-nya turun berarti kita curiganya ada kelainan di beta, globin beta. Walaupun kita masih agak ragu nih, kalau HbE kok dia HbE-nya nggak jelas, nggak muncul sebagai HbE, malah muncul sebagai fraksi yang tidak teridentifikasi. Kemudian sebenarnya pada pasien ini saran lanjutannya memang agak kompleks. Kami lanjutkan ke pemeriksaan yang ICT atau imunokromatografi untuk anti-Habibart untuk mengecekkan alfa thalassemia dan juga kami lanjutkan ke analisis gen untuk yang beta. Ternyata memang pada pasien ini ada dua defek. Pertama memang ada defek alfa thalassemia dan memang ada defek di HbE. Nah, uniknya alfa thalassemia ini tipe 3,7 yang delesinya itu luas. Dan ketika dia bertemu sama HbE, dia bikin morfologinya itu mirip Hb kristal. Jadi makanya ketika ketemu morfologi seperti ini, ovalosit, sigar, tapi profil besinya oke, nggak masalah. Nah ternyata ini mirip, kalau misalnya kita perhatikan lebih seksama, ini yang warna merah seperti eritrositnya memampat, memadat. Lama-lama ada bentukannya seperti kristal ini. Nah ini ada. Ternyata bukan HBC, ketika kami lakukan analisis gen, mutasinya bukan mutasi punya Hb kristal, tapi adalah mutasi punyanya HbE dan ada ketemu alfa thalassemia juga. Dan ternyata setelah kami pelajarin dari patofisiologi untuk alfa thalassemia dan alfa thalassemia yang jenis 37 pada pasien ini dan HbE, ternyata dari patofisiologinya memungkinkan untuk terjadi pembentukan morfologinya seperti kristal. Jadi morfologi kristal itu nggak cuma punya HBC aja. Bisa ketemu pada pasien yang memang dia kombinasi alfa thalassemia dengan HbE. Dan ini terkonfirmasi dari mana? Tidak hanya dari morfologinya aja yang menyerupai kristal, tapi juga tidak dikenali sama capillary erythropoiesis. Dia tidak dikenali sebagai sebagai HbE karena strukturnya sudah berubah. Karena di sini sudah terlihat strukturnya berubah menyerupai Hb kristal dan terkonfirmasi tidak dikenali sebagai HbE, walaupun sebenarnya secara molekuler dia sudah terkonfirmasi merupakan mutasi milik HbE. Ini sekedar sharing dari kami juga baru selama 8 tahun penelitian baru ketemu kasus seperti ini. Kami kira di awal jangan-jangan ini HBC nih, atau malah pertama awalnya nyiraim jangan-jangan defisiensi besi, oke ternyata profil besi normal nggak apa-apa. Jangan-jangan Hb kristal, oh ternyata mutasinya bukan mutasi Hb kristal, mutasinya mutasi HbE. Yang setelah kita gali lebih lanjut, apabila ketemu alfa thalassemia 3,7 punya potensi morfologinya menyerupai Hb kristal. Mungkin sekian sharing kasus dari saya. Mungkin bisa dilanjutkan untuk aplaus dulu untuk Dokter Faiza tadi. Sudah dapat souvenirnya? Oh iya. Bisa kita lanjutkan untuk kasus berikutnya dari kimia. Ini sudah mau selesai toh? Oke, kita lanjutkan ke, ini kasus saya sebetulnya lebih simpel, cuman membaca grafiknya ya, kromatogram. Cuman
maaf ya, memang ada datanya yang saya sembunyiin. Karena untuk mengenali nih gambaran grafik. Jadi ini kan gambaran kromatogram ya HPLC ya. Ini dari, nyebut merek nggak apa-apa ya, dari Bayorat. Ya. Oke, ada yang bisa memberikan interpretasi? Ayo tunjuk jari. Atau tak tunjuk, Lusita? Kena sampur harus bisa nih. Kalau enggak nanti enggak ada alasan enggak bisa baca. Coba tunjukin aja. Kalau baca histogram tanpa data memang biasanya mana yang naik, mana yang turun. Cuman itu aja simpel. Ya, salah nggak apa-apa kok. Nggak dihukum kok ya, nggak salah. Karena belum ada KPA-nya ya. Kalau kita lihat dari kasus 1, dokter, di sini kan pada HBF itu meningkat di kisaran sekitar 0,035 gitu dokter berarti. Oke. Kemudian apalagi? Kemudian pada setelah HBF, kemudian pada HbA1c itu masih dalam batas normal gitu dokter. Gitu Nampak, ya. Tapi tampaknya, normal tidaknya nggih. tidak tahu, karena nanti ada caranya normal tidaknya. Nggih dokter. Terus kemudian di sebelah Ya, hasil HbA1c-nya ya. nggih dokter. Kemudian di sebelah HbA1c itu yang tampak hilang nggih dokter. Yang Putih. putih nggih dokter. Ini apa? HB apa? Ini kemungkinan HbA nggih dokter. A0. Nggih, A0. Ya, A0. Ini kelihatan menurutmu ada perubahan kah? Ini sebenarnya nggak begitu Tidak berdampak. begitu meningkat nggih dokter. Kalau dibandingkan dengan yang di bawahnya. Ya, tidak berubah sebetulnya. Nggih. Cuman mungkin gambaran ini ada ini sedikit ini menunjukkan A0 yang tua ya. Jadi yang bercabang gitu ya. Nggih. Ini biasa ini pada kromatogramnya Bayorat muncul, nggak tahu yang litotronik kelihatannya ada juga dengan tapi yang mereka munculkan yang unstable A1 juga ada dan yang tua juga ada gitu ya. Oke, kemudian yang A2-nya gimana? Kemudian kalau A2 kalau dari zonanya agak sedikit melebar tapi untuk peningkatannya tidak begitu naik Tahu juga ya, gitu. Enggak tahu tapi nggih. nampaknya cetok gitu Nggih, ya. nggih dokter. Harusnya ada nggak A2? Ada, Dok. Ada ya, Nggih. harusnya ada, Ada. tapi belum sedikit pun nggak apa-apa. Nggih. Gitu ya. Nggih, dokter. Ini untuk tahun normalnya, jadi sebetulnya ada nilai sih persentasenya. Ini biasanya dilihat dari maksimum peaknya. Nah dari hasil ini yang meningkat, yang jelas-jelas meningkat, HBF, F. Kemudian A1-nya HbA0 nggih dokter. agak turun sebetulnya. Nah karena apa? Karena ada F ini, jadi hasilnya A1 harusnya lebih tinggi. Ya. Itu. Kemudian A2-nya juga sedikit naik, hanya sedikit ya. Nah, makanya ini samar-samar. Nah kalau F sama A2-nya meningkat apa? Tadi barusan sama Bu Nana. Beta, Dok. Sama Ima. Beta talasemia, dokter. Ya, beta thalassemia. Sedangkan A1-nya ini tadi masking efek ya dari treat tadi. Jadi ini memang kasus yang beta thalassemia dengan DM. Ya. Jadi dengan F yang cukup tinggi. Oke. Makasih untuk Dokter Sita. Atur dokter. Tadi pas saya jawab nggak jawab dia. Oke, selanjutnya belajar dari yang tadi ini cuma kita mengenali lagi. Kalau nggak gini nggak lihat histogram kayaknya cuma kayak grafik-grafik gitu. Ada yang berani menjawab ini gambarannya? Monggo, siapa? Saya nggak berani nunjuk yang lain nih, tahunya residennya. Berani nunjuk. Monggo silakan. Pak Isyah lagi. Oh ya, Michelle silakan. yang nunjuk Lusita loh ya. Bukan saya. Silakan diinterpretasi.
Pesannya apa ini? Jadi dokter izin dokter untuk yang kasus 2 itu ada peningkatan HbA1c, kemudian untuk HbA 0-nya mungkin sedikit tampak meningkat, Kelihatan. tampak meningkat, kemudian HbA 2-nya itu sedikit meningkat sebenarnya dok, kalau dibandingkan yang kasus 1. Iya. Kemudian kesannya apa? Kesannya ke arah, kira-kira ada enggak ke arah talaseminya? Kayak nggak ada DM pasien DM gitu. Pasien DM dengan ini juga ada pita talaseminya ya, tetapi tanpa peningkatan HbF. Oh. Ya, bedanya dengan yang tadi. Ya, jadi kita taunya dari mana? Dari A2-nya. Ya. Kemudian yang harus ini tinggi ini, yang ini HbA1-nya tinggi sekali. Jadi dia DM-nya tidak begitu terkontrol. Ya, tidak masuk yang kontrol glikemik ketat gitu ya. Itu jadi kelihatan dari peak-nya. Kemudian kalau yang di sini A0-nya tidak begitu, sebenarnya tidak begitu berubah. Cuma ini yang tua banyak, agak banyak. Ya. Oke. Dah, selamat Michelle. Terima kasih jawabannya. Selanjutnya. Yuk, siapa yang agak jawab? Ini bukan dari bioret ya, jadi grafiknya agak beda. Kromatografi juga, tapi ini kromatografi era lama gitu. Makanya kan gambarnya kok kayaknya agak di luar biasa gitu ya. Oke, kira-kira yang mau ditunjukkan di sini apa? Sudah dikasih angka loh. Jadi ini memang untuk menunjukkan gambaran yang berbeda ya. Karena berbagai alat itu kromatogramnya bisa beda ya. Oke, silahkan. Ada yang mau jawab? Langsung blank. Yang kita bisa tangkap dari informasi ini hanya ya, HbA1c-nya. Ini normal apa tidak? Normalnya berapa sih batasnya HbA1c? Kalau menentukan prediabetes kan di atas sekian. Tapi sebetulnya range-nya itu orang biasa yang baik-baik nggak ada DM 3,6 batas bawahnya ya. Jadi ini kasusnya di bawah normal. Di bawah normal 3,4 ya. Jadi ini kasus khusus ini. Jadi ini alatnya saya agak lupa ini mesinnya, tapi kromatografi juga. Ini HB variannya di depan malahan munculnya gambaran. Jadi yang rentep-rentep ini varian semua. Dan ini juga. Jadi ini kasus HBE, homozigot, tetapi dilalahnya bacanya bukan dengan kromatografi yang kita kenal gitu ya. Jadi ini mau menunjukkan bahwa pada yang homozigot ini HbA1c-nya nggak pernah mencapai nilai normal. Jadi meskipun dia ada DM ataupun mungkin nanti kalau ada DM dia nggak akan naik. Karena apa? Karena ini tergeser ke HB varian gambarannya. Itu yang mau ditunjukkan. Ini agak susah ya. Pelan nih Mbak. Pakai perjuangan ini. Biasanya padahal udah di depan mulut nih. Oke, yang ini nggak ada yang jawab ya? Ya sudah, ini agak susah memang. Oke, selanjutnya. Nah, ini siapa yang berani jawab? Harusnya bisa nih. Dokter Dani? Siapa? Masa ditunjuk? Ini gampang ini kalau yang ini. Ayo silakan.
Monggo, silakan. Stevi coba. Stevi udah delik. Dokter Stevi silakan. Berikan ekspertismu. Ini apa? Coba dibaca satu-satu. Apa yang nampak di sini? Paling gampang ini harusnya. Mohon izin dokter, saya melihat di sini HbA1c-nya naik. Kemudian apa lagi? Apa lagi? Oh, mic-nya ganti nih. Apa lagi yang perlu dilihat? Yang paling kanan itu, mohon maaf dokter, itu HB yang mana? Yang putih? Iya yang putih, Yang putih yang ini tinggi apa banget. kira-kira? HB apa? Nggak punya A2. Nggak punya A2, oh ya berarti HbA-nya. HB0, HBO ya. HB0-nya normal tidak? Tinggi sekali ya sepertinya dok. Ya normal. Normal, Tinggi. iya. Harus Dan nggak ada tinggi. HbA2. Ya berarti ini kasusnya. Ayo, interpretasinya apa? Ya, elevated A1 saja. Jadi ini pasien DM saja. tidak terkontrol ya. Jadi kita lihat nih gambarannya. Ini sebetulnya wisma kepayaannya di sini loh. Areanya 9,4. Ini 9,4% untuk A1-nya. Jadi dia tinggi sekali ya. Itu jadi kasus ini cuma mau tunjukin enggak. Kita nggak lihat varian apa-apa di sini ya kan. Kemudian di sini juga tidak begitu bermakna. Yang di sini menunjukkan apa ini normal 0, karena memang sampai ke 0,8. Cuman yang harus diperhatikan ini yang fraksi agak bercabang-cabang itu gambaran sel-sel tua ya. Oke. Jadi ini nggak, kalau dari tadi nggak ada kelainan macam-macam, hanya ada elevated A1C ya. Matur nuwun dokter. Terima kasih Dokter Stevi. Sudah dari saya cukup Mas ya. Serahkan Bu Arum. Terima kasih Dokter Heni. Siap. Nggak apa-apa dok. Selamat sore. Jadi di sini kasus yang kelima mengenai hasil HPLC. Jadi ini ada 2 pasien ya. 2 pasien dengan 2 kali pemeriksaan. Nah, monggo apakah mungkin ada yang ingin berpendapat untuk kasus yang HPLC yang kelima ini?